Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Alian. Saya dokter yang bertugas di sini. Jadi hari ini saya kedatangan pasien yang ingin dikhitan atau disirkumsisi dengan ibunya, dengan didampingi oleh ibunya. Baik, yang pertama saya akan menyiapkan dulu terlebih dahulu alat-alatnya. Ya, yang pertama ada sarung tangan steril, kemudian seperangkat alat khitan, ada klem, ada gunting, ada klem mosquito, ada pinset juga. Terus untuk steril, spuit dari lidocain, ada jahit, benang jahit, terus kemudian ada kasa, alcohol swab, povidone iodine, dan juga ada kapas. Oke, baik. eh, Setelah menyiapkan alat, kemudian ibunya sama anaknya ya Bu. Oh ya, anaknya usia berapa ya Bu? Oh, 8 tahun. Oke, baik. Namanya siapa? Namanya Haikal. Oke, baik. Jadi mungkin saya akan berbicara mengenai keuntungan sirkumsisi atau khitan ini sendiri. Jadi sirkumsisi ini dia itu bisa membersihkan bagian dari alat kelamin anaknya ibu, nanti biar dewasanya biar bisa sehat, terus bisa terhindar dari berbagai macam infeksi kelamin. Jadi tujuan sirkumsisi ini sebenarnya baik ibu itu. Makanya sebenarnya juga ada indikasi sama kontraindikasinya. Kalau indikasinya itu ada namanya fimosis dan parafimosis. Jadi itu ketika si ini ya Bu, kuncup dari penisnya itu dia nggak bisa ditarik atau nggak bisa dibuka. Atau kalau yang parafimosis itu dia kuncup penisnya tidak bisa ditutup tas. Terus ada kontraindikasinya juga Bu. Kontraindikasinya itu ada fimosis itu, ada fimosis sama balanitis. Jadi itu adalah infeksi dari si penisnya. Jadi dilakukannya sirkum ini atau khitan ini itu sangat bermanfaat bagi anak ibu. Ya Dek ya, gitu. Bersedia ya. Oke, baik. Silahkan adiknya ke tempat yang udah disediakan, ke tempat kasur terlebih dahulu. Ibunya bisa mendampingi, boleh. Ya, yang enak ya Dek. Nah, bisa juga dilepas dulu celananya atau sarungnya diangkat ke atas ya. Selagi saya mencuci tangan. Baik, cuci tangan menutup WHO 6 langkah. Kemudian setelah cuci tangan, saya akan memakai sarung tangan steril. Adanya yang rileks ya Dek, nggak apa-apa, ini nggak sakit kok Dek, cuma sebentar doang. Intinya nggak boleh nangis ya, harus semangat ya. Nanti habis disunat bisa dapat uang banyak Dek tuh. Nah, setelah memakai sarung tangan steril, kemudian udah di ini ya Dek, udah dilepas celananya ya. Kemudian memposisikan dulu pasien ya, yang enak ya Dek, yang relax. Dan setelah itu kita desinfeksi dulu area penisnya. Menggunakan betadine kita bersihkan secara sentrifugal dari penis, inguinal hingga pubis. Nah, setelah dibersihkan kita buang dan kita pasang duct sterilnya untuk memperkecil dari area operasi. Kemudian setelah kita pasang duct steril, kita lakukan injeksi
atau kita berikan anestesi terlebih dahulu dengan squid yang sudah diisikan oleh lidocaine. Pelan-pelan adanya boleh lihat atas atau mungkin lihat yang lain. Kita pelan-pelan aja kok. Assalamualaikum. Salam. Ya, balik. Ya, kemudian kita injeksikan lidocaine di daerah proksimal penisnya. Adiknya boleh lihat atas atau mungkin ibunya boleh minta tolong ya, minta tolong ditenangin ya biar nggak tangis. Nggak sakit kok dek, cuma bentar aja. Kita injeksikan. Nggak sakit ya? Nggak sakit. Kita sebar, kita aspirasi juga, kita sebar ke bagian yang lain. Udah kok dek, udah. Lalu setelah diinjeksi bagian proksimalnya, kita juga bagian dorsal atau bagian bawahnya. Bentar kok dek, bentar. Udah nggak sakit kan? Oke, setelah diinjeksi kita tunggu dulu efek dari anestesinya bekerja. Gimana dek? Nggak sakit kan ya? Coba gini, sakit nggak? Masih sakit? Ini sakit ya? Masih sakit? Atau lo? Nah, apabila ini masih sakit nggak dek? Udah nggak sakit ya? Oke. Apabila sudah tidak terasa sakit, maka kita bersihkan dulu bagian periosteumnya, perlekatan antara periosteum dan glans penisnya. Bentar ya dek, udah nggak sakit ya? Udah nggak sakit begini, ini udah nggak sakit. Oke. Kita buka daerah. Nah, kemudian setelah dianestesi dan adiknya sudah tidak terasa rangsangan dari saya, kemudian kita bersihkan daerah plebotiumnya, kita bersihkan spermanya. Gini udah nggak sakit ya dek ya? Oke. Kita bersihkan daerah spermanya, kita masukkan klem di klem mosquito di jarak jam 12. Kemudian kita bersihkan, kita lepasin apabila masih melekat, dan kita menyusuri bagian plebotiumnya, bukan bagian glans penisnya. Oke, setelah kita bersihkan, kita juga bisa menggunakan tangan untuk langsung membuka plebotiumnya. Kita buka plebotiumnya sampai terlihat sulcus gland atau corona glandis pada penisnya. Setelah terbuka, kita bersihkan menggunakan kapas dan betadine. Area glans penisnya kita bersihkan. Oke, kita bersihkan spermanya. Dan setelah dibersihkan, kita tandai sulcus glandis, kita tandai dengan betadine. Oke. Kemudian kita kembalikan plebotiumnya seperti semula. Oke. Setelah itu kita mulai menjepit di daerah 11, 1 dan di jam 11.
jam 1, dan juga jam 6. Kemudian setelah dijepit, kita gunting di jam 12 nya, kita gunting preputiumnya di jam 12. Kita gunting sampai ke batas sulcus grandis, corona grandis. Kemudian setelah kita gunting, kita mulai menjahit di arah jam 12. Oke, kemudian kita jahit di jam 12 tadi yang udah digunting. Kita jahit mukosa kulit. Baik, setelah kita jahit di jam 12 tadi dan di sisa yang kita gunting tadi, kemudian kita gunting kembali pinggir tepi-tepiannya, kita gunting semua sampai menyisakan frenulumnya saja. Kita gunting semua. Kemudian menyisakan frenulum di jam 6-nya. Kemudian setelah menyisakan di daerah frenulumnya saja atau di jam 6, kemudian kita lepas klemnya. Kemudian kita observasi terlebih dahulu adanya pendarahan atau tidak. Apabila ada pendarahan, kita lakukan klem dan ligasi. Namun ini tidak ada pendarahan dan berjalan normal, pendarahan sedikit saja, tidak berlebih. Kemudian setelah itu kita langsung saja menjahit di area frenulumnya. Kita jahit di area frenulumnya dengan 8, dengan teknik jahit 8. Setelah dijahit dengan jahit teknik 8 atau berputar, kemudian kita berikan salep antibiotik untuk meredakan nyerinya di area jahitannya tadi. Sini kita olesi salep. Setelah kita olesi salep antibiotik, kemudian setelah kita jahit dan kita beri antibiotik tadi, kemudian kita perban dengan kaca steril. Kemudian setelah selesai diplester, kita copot tutupnya. Kemudian sudah selesai ya, Dek. Copot juga semuanya. Silakan sama ibunya. Jadi ibu ini anaknya alhamdulillah kiranya berjalan lancar, dan diharapkan sering-sering makan makanan yang mengandung protein, tahu tempe gitu ya, Bu, supaya penyembuhannya dapat berjalan mulus dan cepat sembuh dari sunatnya. Terus kemudian di sini saya juga akan memberikan obat, ada antibiotik sama anti nyeri. Jadi kalau misalnya perlu kontrol, ibunya bisa WA saya atau kontak saya ya, Bu. Nanti mungkin seminggu atau 2 minggu bisa kontrol ke saya kembali. Oke, baik, terima kasih. Semoga cepat sembuh ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.